pimpin doa. Ya, silakan duduk kembali ke tempat. Ya. Nah, hari ini bagaimana perasaan anak-anak? Senang. Lagi? Nah, siapa yang merasa senang hari ini? Boleh angkat tangan. Wih, semua senang? Ada yang biasa saja atau ada yang sedih? Siapa yang sedih? Ya, sedih karena bajunya kena tinta. Jangan main tinta ya. Ya. Oke, cukup segitu aja ya. Nah, ingat hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran IPA. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ingat keyakinan kelas yang kita buat, ya. Nah, yang pertama apa keyakinan kelas yang kita buat? Rajin membaca buku. Rajin membaca buku. Lagi? Mendengarkan guru. Ya, mendengarkan penjelasan guru. Lagi? Ya, hadir tepat waktu. Oke, itu ya keyakinan kelas kita ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ade Eka Dipayana, Imade Sarlita Suryaningsih, Nikomang Tania Citra, Iwayan Juniantara, Nikade Chandria Adiantari, Nikomang Ari Indira Sari. Indira? Oh, enggak masuk. Inyoman Sudiartawan, Nilo Medinawati, Nimade Tiara Lestari, tidak sekolah, sakit. Nikatur Winayari, Iwayan Sumardike, Igede Agus Wirawan, Inyoman Agus Wiguna, Nikatur Kusuma Wardana, Nikomang Cahya Ayu Purnami, Arkana Agus Diputra, Diketut Perda Prayoga, Dikadek Kanaya Septiana, Komang Surya Erlangga, Nikomang Ayu Dewi Gayatri. Jadi ada 2 siswa yang ada hadir ya. Nah, untuk membangkitkan kita untuk belajar, untuk semangat belajar, silakan berdiri dulu ya, berdiri. Oke, berdiri. Kita melakukan tepuk dulu lah biar semangat ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Boleh. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Lagi 1. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan. Nah, di sini di tujuan pembelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini biar anak-anak paham, ya. Dengan memahami siklus pada makhluk hidup hewan, murid mampu menjelaskan, membandingkan, dan membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana. Ya, nanti anak-anak diharapkan bisa merangkai siklus hidup hewan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu, Bapak akan memberikan sedikit. Nah, ini ada. Sedia
yang anak-anak lihat coba? Hah? Di sini ada ya burung garuda. Kalau burung itu ke jenis mana dia? Apakah dia hewan? Apakah dia tumbuhan? Ataukah dia apa? Hewan. Ya, bagaimana ciri-ciri hewan burung garuda ini? Kalian tahu nggak? Memiliki? Dia memiliki sayap. Kemudian memiliki apa lagi? Dia memiliki kaki. Berapa punya kaki dia? Dia ada 2. Apalagi cirinya? Dia memiliki ekor. Lagi apa lagi? Ya, tentunya dia mempunyai kepala. Bulunya. Kemudian ada? Ada matanya. Ya. Nah, burung ini dia apakah dia bertelur ataukah dia beranak atau bagaimana? Burung? Dia bertelur. Nah, dia ada siklusnya itu dari manakah dia pertama kali? Dari telur. Kemudian menetas menjadi apa? Anak? Terus menjadi apa? Burung? Ya, burung muda. Kemudian menjadi dewasa. Itu persepsi kita yang pertama ya. Nah, selanjutnya apa akan kasih metamorfosis apa yuk? Buku. Nanti di sini Bapak akan bagi 3 kelompok ya. Sudah ada 3 kelompok. Mana ya? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti ada yang mengamati siklus hewan kupu-kupu. Nanti ini ada katak, siklus hewan katak, dan yang itu adalah ayam. Ya. Kupu-kupu, ingat siapa yang kupu-kupu? Meneliti kupu-kupu. Nah, katak, yang mana katak? Ayam. Nah, mari kita saksikan video dari kupu-kupu terlebih dahulu ya. Coba lihat ke depan yang Kaisar dan Kaisar. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti boleh dicatat yang penting-penting ya. ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ular. Kemudian Ya, yang ini menjadi aja. pupa Yang dan meneliti kupu-kupu. akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat di dalam tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ular kecil. Perhatikan ke depan yang kelompok A-nya. Larva atau ular. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ular. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Ya, lihat ke depan, Pada lihat ke masa depan. ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Ketembak. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat.
Dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong. Apa yang pertama? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, bagaimana? Perlu diulang atau bagaimana? Perlu diulang? Sudah paham itu? Jangan bohong lah. Nanti ada Bapak kasih LKPD dulu. Nanti dikerjakan itu LKPD-nya satu kelompok. Mau diulang apa? Enggak. Ulang ya. Apa ulang lagi sekali ya? Dicatat yang penting-penting ya. Pertama apa siklusnya, yang kedua dan seterusnya ya. Makanya lihat ke papan itu, papan lihat. Raden Kaisar. Lihat ke depan, lihat ke depan. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti kupu-kupu, ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. Nah, lihat yang pertama apa? Dicatat yang Satu, pertama. telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Yang kedua ada larva atau Setelah ulat. menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Nah itu Ketika ketiga dia ulat menjadi sudah cukup besar kepompong. dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra dan dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Nah, yang keempat ada Kupu-kupu yang dewasa. menjadi kupu-kupu. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis Nah, lagi. begitu juga seterusnya ya. Itulah bagaimana Setelah dewasa dia akan kawin lagi dan proses punya hidup metamorfosis lagi ya. dari telur ke ulat,
pupa dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, demikian Halo. siklus dari kupu. Sekarang yang kelompok 2, siklus dari kakak. Ya, diperhatikan ya yang kelompok 2 ya. Bapak cuma putar satu kali aja ya, biar nggak lama. Hanya diperhatikan, catat yang penting-penting saja ya. Nih lihat. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Biasanya, telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau Catat tumbuhan. dulu yang penting-penting ya. Telur katak tidak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki pada bagian belakang dan depan. Kecebong terus berkembang dan berubah menjadi anak katak. Anak katak kini bernafas menggunakan paru-paru. Anak katak sudah seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor. Anak katak terus tumbuh menjadi katak dewasa. Seiring pertumbuhan, ekornya mengecil dan menghilang. Dan katak ini telah melalui proses metamorfosis yang sempurna. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan telur. Jadi, siklus hidup katak Ya, adalah itu siklus yang telur pertama adalah telur, berkembang menjadi kecebong, cebong, kecebong berkembang dengan tumbuhnya kaki, kaki, kemudian kecebong tumbuh menjadi anak katak Anak dengan katak. ekor, kemudian Terakhir. anak katak tumbuh menjadi katak dewasa, dewasa. dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Katak termasuk hewan amfibi. Ya, katak itu hewan amfibi ya, bisa Hewan hidup amfibi di dua hidup di dua alam, alam. yaitu di darat dan di air. Ya. Katak memiliki kulit yang lembut dan lembab. Kulit katak dilindungi oleh lendir yang licin. Katak cenderung tinggal di daerah yang lembab atau dekat dengan air untuk menjaga tubuhnya dari kekeringan. Katak memulai hidupnya di air dengan insang untuk bernapas dan ekor untuk berenang. Sejalan pertumbuhannya, maka akan terbentuk paru-paru dan kaki untuk hidup di darat. Katak termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang artinya katak memiliki tulang punggung. Katak termasuk hewan berdarah dingin, yang artinya katak memiliki suhu yang sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Katak bernapas dengan paru-paru dan dibantu dengan kulit yang dapat menyerap oksigen pada kondisi lembab. Katak dan kadal air termasuk hewan amfibi. Katak dapat hidup di darat dan di air. Di darat, katak dapat meloncat dengan jauh. Di air, katak dapat berenang dengan cepat. Semua ini karena katak memiliki kaki yang kuat dan berselaput. Ya, kakinya Katak suka memakan serangga-serangga kecil. Katak menggunakan lidahnya untuk menangkap serangga. Lidah katak panjang dan lengket. Saat seekor lalat melintas, katak akan menjulurkan lidahnya dan menangkap lalat itu. Nah, demikian siklus dari katak. Sudah dicatat itu yang penting-penting. Selanjutnya siklus hidup ayam. Ya, ayam. Ya, kelompok 3 diperhatikan ke depan. Halo Sobat Awida. Ya, ayam yang sering anak lihat. Ini Awida akan membahas tentang siklus hidup ayam. Apakah Sobat Awida pernah mendengar tentang siklus hidup ayam? Jika belum, simak Awida sampai selesai ya. Siklus hidup ayam dimulai dari perkawinan ayam jantan dewasa dan ayam betina dewasa yang kemudian menghasilkan telur. Telur ayam ini merupakan wadah organik mengandung zigot. Zigot sangat berguna untuk perkembangan
telur selama kurang lebih 21 hari. 21 hari dia. Tahap kedua, telur tersebut akan menetas. Anak ayam yang baru keluar dari tahap memerlukan tempat dengan suhu yang hangat. Pertumbuhan dari anak ayam yang baru saja menetas akan mulai bisa dilihat ketika usianya mencapai 3 hari. Tahap ketiga yaitu anak ayam. Tahap ini, anak ayam jantan mulai menunjukkan bulu mirip jarum kasar dan bulu sayap ayam betina akan nampak lebih terbuka dan sedikit melebar. Tahap ini, anak ayam sudah bisa mencari makan sendiri. Selanjutnya, ayam dewasa. Tahap ini, ayam sudah memasuki masa dewasa. Tahap ini, ayam telah siap melakukan reproduksi perkawinan sehingga menghasilkan telur kembali. Nah, bagaimana sobat Auriga? Ayam juga memiliki siklus hidup loh. Yang pertama adalah dari telur. Sekarang Auriga mau tebak-tebakan dulu. Yang mana telur? Yang mana? Ya, yang ini. Betul, yang ini telur. Yang mana ayam dewasa? Yang mana yang dewasa? Ya. Benar, yang ini ayam dewasa. Yang mana anak ayam? Nah, yang mana? Yang Benar sekali, yang ini anak ayam. Terakhir, yang mana telur menetas? telur menetas. Wah, hebat! Ini adalah telur menetas. Sekarang kita urutkan yuk. Ini adalah telur ayam. Lalu yang ini telur menetas. Kemudian selanjutnya adalah anak ayam. Dan terakhir adalah ayam dewasa. Oke, hari ini kita sudah membahas siklus hidup ayam. Kapanpun Sobat Auriga mau mempelajarinya lagi, silahkan kembali ke channel kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian ada 3 ya. Ada siklus hidup kupu-kupu, kemudian katak, dan ayam. Bapak sekarang akan membagikan LKPD ya. Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Di sini nanti Bapak akan berikan per kelompok ya. Oh, ini contoh LKPD dari siklus hidup kupu. Ini Bapak printkan cuma ada 4 ya. 4. Jadi nanti berkelompok, satu kelompok itu silakan dibagi 2 ini ya. Nah, siapa yang tukang tulisnya boleh didiskusikan ya. Berdua ya. Yang ini siklus hidup katak. Nah, ini baru satu-satu ya. Boleh di sana. Oh, ini. Siap. Nah, di depannya itu sudah ada sebenarnya, sudah Bapak buatkan yang ini ya. Coba lihat ke depan dulu. Nah, ini sudah Bapak buatkan siklusnya ya. Tinggal nanti di halaman kedua, anak-anak tinggal membuat apa suruhan atau petunjuknya. Bacalah petunjuk dengan seksama, kerjakan LKPD, jawablah setiap pertanyaan. Jika ada hal yang kurang jelas, tanyakan kepada ya. Yang pertama, silakan dikerjakan di sini ya. Tulis langsung ya. Yang katanya kata ya, yang lembar ketiga dia katanya ya. Di sini sudah lembar. Ya, itu dibuat ya, dibalik langsung. Kemudian ayamnya sama juga di lembar kedua. Silakan. Nanti kalau sudah selesai, kita akan praktek menempel ya, praktek menempel siklus hidup hewan.
di masing-masing kelompok. Kelompok 1 itu, kelompok 2 katak, kelompok 3 ayam. Ya, isi semua, isi. Ya. Nama kelompoknya, ya. Nama kelompok 1 isi ya, kelompok 1. Ya, Bapak kasih waktu itu berapa ya, berapa menit ya? Soalnya sedikit itu 15 menit saja. Ya, di sana langsung dibuat. Ya. Ya, langsung di sana dibuat ya. Langsung di sana dibuat di LKPD-nya ya, langsung di kertasnya. Kelompok 1, kelompok 2 ini di atasnya ada apa? Isi. Nah, di sana kelompok 2. Apanya yang bingung? Namamu boleh di sini, nanti kelompoknya di sini buat. Kelompok 1. Oh, kelompok 1 sudah ya. Ya. Diskusikan dengan temennya ya. Yang ini karena banyak di sini ya. Ya, didiskusikan dengan temennya sama ini, sama sini. Sama Kusuma. Ya. 3, 2, bertiga. Ya, Abang kasih waktu 15 menit. 15 menit ya. Kalau ada bingung ditanyakan ke Bapak ya. Bingung ya. Langsung dikerjakan ya. Tiga apa namanya? Apa sama? Apa dia tahap pertama? Ayamnya itu. Hah? Ya, dia telur. Nah, dibuat dulu itu. Kalau sudah selesai, nanti Bapak akan kasih kertas manila ya untuk menempel siklus hidup. Yang mana tuh? Dari egg dulu, dari ya. Sini ya. Dewasa. Ini kan kupu-kupu dewasa bertelur dia ini.
Kemudian telur ini menjadi larva atau ulat, menjadi kepompong atau pupa, menjadi kuku dewasa. Yang pertama apa? Tadi kan sudah itu. Iya, tertidur lah pertama, tahap pertama ya. Tulis ya. Isi atau enggak dia tahap 5? Kalau enggak usah tulis ya. Kalau hanya 4 tahap, ditulis 4 tahap aja ya. Tahap 5-nya dikosongin berarti enggak ada.
dulu dibuat ya. Yang mana bingung? Persamaan. Ya persamaannya di mana? Satu. Di sini dulu. Ya. Persamaannya siklus kata, ayam, dan kupu-kupu apa? Oh, ya. Ya. Gimana bentuknya? Apakah dia bulat, pelonjong, atau bagaimana? Nah, lihat saja persamaan dan perbedaannya ya. Ayam dapat berkembang biak dengan bertelur. Apa? Anak ayam ini buah menetas. Dengan ayam lalu empatnya ada itu. Ayam dewasa. Ayam dewasa dia berkembang biak. Kalau anak ayam itu bisa berkembang biak dia. Ya. Apa ini? Mana? Nah, di depan ada, itu sudah ada yang di depan. Ada perubahan dari anak ayam ke anak dewasa, ayam dewasa apakah ada perubahannya? Badannya lebih besar, kakinya panjang, mulutnya panjang, ya diisi. Ya, dibuat. Ya, diceritakan dari telurnya. Kayak video yang tadi itu, dari telurnya. Kemudian menetas dia menjadi apa? Itu diceritakan, ditulis, dibuat cerita. Ya, dibuat cerita. Kamu disuruh cerita itu sedikit ya.
Ya, di kelompok kupu-kupu bantu temennya ya. Kalau ada yang bertanya silakan dikasih penjelasan sama temennya yang belum. Ya, dibuat dulu juga. Tidak, diceritakan. Dibuat. Sudah. Ya, bagaimana dia? Sudah, yang mana belum? Ini sudah. Ya, bagaimana dia? Ininya semakin panjang. Ini apa ini? Lama kakinya pendek. Pendek jadi panjang ya lagi. Terus pendek kakinya. Aku temennya, yang nggak lulus lagi temennya berpikir ya. Kalau nonton video yang tadi pasti bisa kamu menceritakan itu. Mana sudah ini kesamaan bertelur. Perbedaannya katak dengan ayam. Kalau katak dia bisa hidup di itu perbedaannya. Kalau ayam bisa nggak? Bisa nggak dia? Perubahannya bulunya dari yang pendek menjadi panjang, kakinya yang pendek menjadi panjang, tubuhnya dari kecil menjadi besar. Nggak mungkin dia kecil terus ayamnya, pasti dia bertumbuh dia ya. Nah, nanti pilih satu temannya di kelompoknya itu untuk mempresentasikan. Nah, silakan dipilih nanti ya. Satu kelompok satu orang mempresentasikan ya. Satu kelompok satu orang mempresentasikan ke depan hasil ya.
silakan siapa yang mau tampil ke depan membacakan ya. Ya, satu kelompok satu ditunjuk satu orang. Ya. Saya ini Pak. Kemudian tunjuk yang lancar membaca ya. Ya, yang sini. Ayam. Lima menit lagi ya. Nanti habis membacakan ininya, baru anak-anak Bapak suruh praktek ke depan menempel ya, menempel siklus hidup hewannya ya. Ya, orang ya. Dua orang ya. Dua orang. Ayam gimana ayam? Yuk. Belum. Silakan didiskusikan siapa yang maju ke depan. Ya, pilih temennya yang suka tampil ke depan. Yang kakinya gede-gede. Sudah, ya. Pertama dari kelompok 1, kupu-kupu, ayo maju ke depan sini. Yang sudah. Ya, Surya maju ke depan. Ayo, tepuk tangan buat Surya dulu. Semangat buat Surya. Yang lainnya dengarkan ya, maju dikit. Nah, kasih. Pong-pong. Ini edisi penjelasannya kenapa ya.
jadi. Tangan buat Surya. Lanjut di kelompok 2. Ayo masuk kelompok depan. Apa namanya? Chandria. Yang lainnya? Diam. Ya, tepuk tangan buat Chandria. Cuma suaranya kurang keras ya. Kerasin dikit suaranya. Terakhir kelompok 3. Ayo Dewi, Pak. Yang sudah selesai. Ya, sudah. Ya. Dibaca saja ke depan. Ya. Ayo. Ayo ke depan baca. Ayo baca. Ayo baca. Nomor 3 apa? Ya, ayo maju ke depan. Sini. Ayo maju ke depan. Ya, ada apa? Ada apa? Ayo maju ke depan. Ada apa? Ya, cepat ayo. Ayo. Ayo satu arah, ayo maju, maju. Ya, apa? Apa? Ya, itu aja dibaca ada apa? Ya, salah. Ya, ya. Ayo sini baca, ayo sini baca. Baca sini, sini, sini. Sini baca. Ya, dibaca dari nomor 1 ya. Yang lainnya dengar. Tuh, diam. Nah, ayam kurang lebih satunya ada 4 ada ayam di ya. Nah, di sana sudah anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang ada tahapan yang namanya membuat bagan ya. Ya, membuat bagan, menempel ya. Biar anak-anak tahu dari tahap apa pertama, tahap kedua dan tahap ketiga ya. Nah, di sini Bapak akan berikan nah, ini untuk kupu-kupu. Nah, oh, udah Pak. Ini katak. Silakan dipilih-pilih dulu sebelum ke depan. Ayam, ini ayam. Ayam.
3 orang atau 2 orang menempel ke depan. Nah. Kata ayam. Nah, silakan. Kelompok kupu-kupu nanti menempelnya di sini. Ini ayam menempel. Kemudian katak ini katak. Ayam. Ayam. Ayo, silakan. Wakilnya saja ya, karena kecil ininya ya. 3 orang. Nah, sini dikit. Nah, ayo, kataknya di sini. Ini katak. Kataknya di sini. 2 orang aja ya. Karena wakilnya kecil. Ya, dilem dulu di tengahnya baru tempel ya. Tengahnya aja di sini ya. Nah. Ya, gambarnya dulu tempel, nanti baru tanggal panahnya ya. Dari mana itu? Dari awal sampai akhir. Pegangin teman-teman, pegangin. Pegangin punya satu. Terserah lah. Nanti ada yang menjelaskan satu ya, satu orang yang menjelaskan ya. Ya. Yuk dibantu temannya, dibantu yang mana pertama, yang mana kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, sesuaikan dengan gambar. Ya, lagi 5 menit ya. 5 menit. Sama buat tempelin 2, yang 4 tempelin 2 ya.
Ya. Ya. Yang lain jangan bermain, duduk, lihat temennya. Diamati temennya ya, diamati. Kalau ada yang keliru boleh diperbaiki nanti. Yuk, kupu-kupu udah sampai mana? Sudah selesai? Sudah selesai, oke. Kelompok katak? Udah, kelompok ayam? Belum ya, oke. Apa? Udah, ya. Belum ya, belum. Nanti dijelaskan dulu ke depan ya. Yuk, pilih salah satu yang belum dapat gini, belum dapat. Nah, boleh. Apa aja boleh. Tadi 3 orang sudah maju ke depan menempel. Yang membaca sudah tadi. Ayo, siapa lagi yang belum dapat giliran? Ya. Ya, semua dapat berpartisipasi ya. Nah, Wayan kalau gitu. Ayo. Ya. Dari kelompok kupu-kupu ya, siapa mau di depan? Ya. Ya, nah, dapat. Nih. Mau ditunjukin pakai ini boleh, kita pakai tangan boleh. Maju ke depan. Yang lainnya coba dengarkan, duduk ya. Nah, pertama dari telur, kemudian menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, ke kepompong. Setelah menjadi kepompong, oh lagi ulat. Ayo, ayo. Yang mana dulu? Dari ulat dulu. Ya, setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Tepuk tangan buat Surya dulu, tepuk tangan. Ya. Yo, yang cowok. Nah, boleh maju ke depan. Ya, yang cowok. Siklus hidup katak. Nah, dari mana yang pertama? Dari telur, kemudian menjadi kecebong, kemudian kecebong berkaki, kemudian menjadi
kata berekor. Terakhir menjadi kata dewasa. Tepuk tangan buat temennya dulu. Tepuk tangan. Terakhir kelompok ayam. Ayam. Yuk. Yuk maju ke depan. Ya, jangan dipaksa temennya, nanti nangis dia. Ya. Ayo, itu yang semua itu ya, enggak apa ya. Jangan takut-takut ya. Jangan nangis ya. Nah, lihat ke depan ayo. Ayam ini yang pertama ya bertelur. Kemudian setelah telur menjadi menetas menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, dia akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Begitu juga seterusnya. Oke, duduk. Tepuk tangan buat temennya. Ya. Nah, di pembelajaran hari ini apa saja yang anak-anak sudah pelajari? Yuk, bisa. Siapa teman? Hah? Tentang siklus kupu. Lagi yang kedua? Siklus kata. Yang ketiga? Siklus ayam. Apakah sudah anak memahami itu? Apa yang tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, dan seterusnya. Ya, sudah paham? Ada yang belum dipahami? Ya, nanti Bapak akan kasih evaluasi ya. Evaluasi di terakhir ya. Ya, jadi kesimpulannya di sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Hah? Ada? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita mempelajari apa? Yang tadi kan sudah. Ya, menyimpulkan. Ada yang bisa? Ya, tentang metamorfosis hewan. Ya, artinya kalian sudah memahami dan bisa menempel metamorfosis siklus hewan, kupu-kupu, kakak, dan ayam. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mungkin sedikit dari Bapak itu. Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Kita akan melanjutkan di pembelajaran.